Setelah membantu warga desa tentrem menguak kematian para sesepuh di desa itu, aku pun kembali menuju desaku untuk segera menemui Sari. Berbagai alasan sudah aku siapkan untuk menjawab semua pertanyaan Sari yang pasti akan ditanyakannya kepadaku setelah aku sampai di Karang Anom nanti. Aku pun mengajak serta Basuki yang saat itu sedang libur sekolah untuk menginap beberapa hari di desaku. Dan pastinya juga aku akan mengajak Basuki untuk membantuku menjelaskan kepada Sari perihal keterlambatanku untuk pulang dan menemuinya. "Apa sampean nanti akan mengajakku ke desa Karanganom, Mas?" tanya Basuki yang terlihat bersemangat sekali waktu itu. "Ya pasti, Nobas. Kan kamu nanti akan membantuku menceritakan kepada Sari apa yang sebenarnya terjadi di desamu kemarin," jawabku yang saat ini terus terbayang-bayang wajah dari gadis pujaan hatiku ini. "Calon Mbak Yumu itu kalau marah lebih menakutkan dari demit-demit yang pernah aku temui, Bas," imbuhku sambil menggaruk kepalaku. "Wah, sampean ini parah loh, Mas. Calon istri dibilang lebih menyeramkan dari demit," hehehe, ujar Basuki. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya aku dan Basuki pun sampai di rumahku. Bapak dan ibu pun langsung menyambut hangat keponakannya itu dan menyiapkan makan siang untuk kami berdua. "Kemarin Sari mampir ke sini, Nu. Dia diantar seorang pria yang usianya tidak jauh beda darimu," ujar ibuku yang membuatku tersedak. "Diantar laki-laki, Bu," jawabku setelah menghabiskan segelas air putih yang ada di depanku. "Iya, ibu dan bapak belum pernah melihat pria itu. Sepertinya orang kota, Le," ujar ibu menjelaskan. Aku yang seketika itu merasakan amarahku mulai datang, segera menyudahi makan siangku dan bersiap untuk pergi ke Karang Anom menemui Sari. "Memangnya Sari dari mana, Bu? Dan mau kemana dia bersama lelaki asing itu?" jawabku yang kini sudah berada di teras rumahku. "Mengantarkan sayuran dan bumbu-bumbu untuk ibu, Le." "Lah kamu kok sepertinya marah mendengar apa yang ibu ceritakan tadi?" jawab ibu yang menyadari bahwa emosiku tersulut ketika mendengar Sari bersama lelaki lain dari Karang Anom ke desa ini. Ndak marah kok, Bu," balasku yang segera berpamitan kepada ibu untuk berangkat ke desa Karang Anom. "Ayo, Bas, kita ke desa Wingit," celetukku yang membuat bapak dan ibu terkejut. "Hush, kamu kalau bicara hati-hati, Nu. Bukannya Karang Anom sudah pulih kembali dan bukan sebuah desa yang wingit lagi," ujar bapak menasehatiku. "Iya, Pak, maaf. Aku dan Basuki pamit dulu ya, Pak, Bu," balasku yang tidak mau berdebat dengan bapak saat itu. Aku pun mencoba berpikir jernih dan meredam cemburu yang ada di hatiku saat ini. Kerinduanku pada Sari pun hampir berganti amarah ketika mendengar apa yang tadi ibu ceritakan. Setelah 30 menit menempuh perjalanan dengan menggunakan sepeda motor bergigi 3, aku pun sampai di rumah Pak Agung, calon mertuaku. Keadaan rumah yang saat itu sepi membuat aku berkeliling ke sekitar rumah Pak Agung sambil memanggil-manggil nama Sari. Basuki yang sepertinya merasa takut pun terus mengikuti kemana aku pergi. "Wah, kamu kok kayak buntut, Tobas. Duduk saja di teras rumah. Nggak usah buntuti aku terus," ucapku yang merasa heran kepada Basuki. "Aku takut, Mas. Aku nggak percaya kalau saat ini aku sedang berada di desa." Belum sempat Basuki melanjutkan kalimatnya, aku pun memberi tanda kepadanya untuk diam, karena aku mendengar suara sepeda motor Pak Agung yang datang dari arah depan rumahnya. Aku pun lalu bergegas kembali ke depan rumah dan segera menyalami calon mertuaku itu. "Kamu sudah lama sampai di sini, Nu?" tanya Pak Agung yang sedang membuka pintu rumahnya. "Baru 5 menit yang lalu, Pak," jawabku yang melangkah di belakang Pak Agung. "Ayo, masuk dulu," ajak Pak Agung. Setelah aku masuk ke dalam rumah Pak Agung, terdengar suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah Pak Agung. Aku pun lalu berjalan kembali keluar rumah untuk memastikan siapa yang datang saat itu. "Halo, Danu," ujar seseorang yang sudah tidak asing lagi bagiku. "Mas Boy," balasku yang langsung menghampiri kawanku dari kota itu. "Piye kabarnya, Mas Danu?" tanya Mas Boy sambil menepuk pundakku.
Alhamdulillah mas, sehat dan selalu bersemangat, balasku. Aku dan Mas Boy baru saja mengantarkan Ibu dan Sari ke desa Karangombo. Ibu dan Sari akan menginap di sana karena adik sepupu Ibu akan menikahkan anaknya, ucap Pak Agung yang terlihat sudah membawa nampan berisi kopi dan juga kacang rebus. Iya Pak, enggak apa-apa. Biar nanti saya menyusul Sari ke Karangombo, jawabku yang berjalan menghampiri Pak Agung bersama Mas Boy. Kenalkan Pak, ini adik sepupu saya yang ada di desa Tentrem Pak, ucapku yang memperkenalkan Basuki kepada Pak Agung. Pak Agung pun hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum dan menyalami Basuki. Bagus dan Bagas di mana Pak? Tanyaku sambil menyeruput kopi hitam buatan calon mertuaku itu. Sebentar lagi mereka juga pulang. Tadi Bapak meminta Bagus dan Bagas untuk memberi pakan sapi di ladang, jawab Pak Agung. Aku pun lalu menanyakan bagaimana kabar Mas Fajar, seorang sahabat yang dimiliki Mas Boy, yang sangat berjasa dalam kehidupan Mas Boy dan juga desa Karanganom ini. Menurut cerita Mas Boy, Mas Fajar kini sedang berada di kota Medan. Karena aksinya menyelamatkan Mas Boy dan juga desa Karanganom, akhirnya Mas Fajar harus rela dipindah tugaskan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Karena hampir 1 minggu Mas Fajar tidak masuk kerja waktu itu. Lalu bagaimana nasib orang yang menjebak Mas Boy ke desa ini Mas? Tanyaku yang merasa sangat penasaran dengan orang yang ingin menjadikan Mas Boy tumbal di desa ini. Sampainya aku di kota, aku mendengar kabar kalau atasanku yang sengaja menjebakku itu tewas dalam sebuah kecelakaan. Menurut cerita Anton, orang yang waktu itu bersamaku ke desa ini, atasanku itu mengalami halusinasi yang cukup parah sebelum mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya itu. Dia merasa sedang dikejar-kejar ular berbisa yang sangat banyak. Tingkahnya seperti orang yang hilang kewarasannya saat itu. Dia berteriak minta tolong sambil berlari tak tentu arah dan sesekali menoleh ke belakang. Sampai akhirnya, ketika dia berlari ketakutan itu, dia tertabrak truk pengangkut sampah dan seketika itu juga dia meninggal, ujar Mas Boy menceritakan seseorang yang menumbalkannya itu. Lalu Anton bagaimana Mas? Tanyaku sambil mengupas kacang rebus yang hampir habis itu. Setelah mengetahui yang sebenarnya, aku memilih untuk memaafkan Anton. Dia juga korban sama sepertiku. Kalau dia tidak mengantarku ke desa ini, maka dialah yang akan menjadi tumbal di tempat lain, jawab Mas Boy sambil mengumpulkan asap putih beraroma khas itu. Setelah berbicara panjang lebar, aku pun meminta izin kepada Pak Agung untuk menyusul Sari di desa Karangombo. Basuki pun terlihat sudah akrab dengan Bagus dan juga Bagas yang sudah sejak tadi sampai di rumah. Ayo Nuk, tak temani ke desa itu. Aku mau menikmati udara pantai di sana, ucap Mas Boy yang tersenyum kepadaku. Ya Nuk, Mas Boy kan yang tahu rumah dari sepupu Ibu, jawab Pak Agung yang juga tersenyum kepadaku. Siap Pak, kalau begitu ayo kita berangkat Mas, jawabku yang langsung menyalami Pak Agung. Kamu di sini dulu ya Bas, mainan lempung sana sama Bagus dan Bagas, celetekku yang sudah siap di atas motorku. Asem, sampean pikir kita ini anak kecil dah Mas, mainan lempung, gerutu Basuki yang disambut tawa oleh Bagus dan Bagas. Sesampainya aku dan Mas Boy di desa Karangombo, aku disambut oleh beberapa warga desa yang sedang kebingungan mencari calon pengantin wanita yang menurut warga sekitar hilang entah kemana. Mas Boy pun segera mengajakku untuk menuju ke rumah saudara dari Pak Agung, di mana Sari dan ibunya berada di sana saat ini. Mas, teriak Sari begitu mengetahui kedatanganku. Sari pun lalu berlari ke arahku dan segera meraih tangan kananku lalu menciumnya. Terdengar suara Mas Boy yang membuat Sari tersipu malu. Mas, tolong bantu Pak War untuk mencari Retno, sepupuku Mas, ucap Sari yang langsung membawaku ke arah rumah Pak War. Bu, ada Mas Danu dan Mas Boy, ucap Sari memanggil Bu Ningsih. Wah, ada calon mantu ya, monggo masuk Mas, jawab seorang lelaki berkumis yang biasa dipanggil Pak War itu. Matur nuwun Pak, jawabku yang merasa sedikit canggung. Monggo silahkan duduk Mas. Sari dan Mbak Ning baru saja menceritakan tentang sampean loh Mas. Panjang umur sampean langsung datang rumah ini, ucap Pak War yang membuatku makin canggung. Jadi begini Nak Danu dan juga Mas Boy. Tidak lama Mas Boy dan Pak Agung pulang tadi,
Retno tiba-tiba saja menghilang, padahal dia sedang dipingit dan tidak boleh keluar dari dalam kamarnya, apalagi keluar dari dalam rumah ini. Ucap Bu Ningsih mulai menjelaskan masalah yang sedang dihadapi keluarga Pak War ini. Iya mas, padahal pintu kamar dan semua jendela tertutup rapat, tapi anehnya anak saya tiba-tiba menghilang. Imbu Pak War yang terlihat khawatir, walaupun beliau berusaha untuk tetap tenang. Boleh saya melihat kamar Mbak Retno, Pak? Ujarku yang merasa penasaran, karena ada seseorang yang hilang begitu saja. Padahal pintu kamar terkunci, dan semua jendela juga sama terkunci. Monggo mas, kamarnya ada di belakang, balas Pak War yang segera membawaku ke dalam rumahnya. Ayo mas, ucapku mengajak Mas Boy ikut masuk ke dalam. Sesampainya aku dan Mas Boy di kamar Retno, aku pun dikejutkan oleh sisa energi gelap yang masih tertinggal di dalam kamar itu. Aku juga melihat tubuh Mas Boy bergetar dengan mata terpejam. Sepertinya Mas Boy saat ini sedang berinteraksi dengan sosok makhluk astral yang tidak aku ketahui. Aku pun lalu melakukan meditasi dengan mengikuti jejak energi yang tertinggal di dalam kamar ini. Watu penganten, ucapku dan Mas Boy bersamaan. Aku dan Mas Boy pun lalu kembali ke ruang tamu untuk menemui Pak War. Kami pun menanyakan, apakah ada masalah sebelum hilangnya Retno secara misterius itu? Kalau kami tidak salah, saat ini Retno berada di Watu Penganten, Pak. Ujarku memberitahu Pak War tentang keberadaan putrinya yang esok hari akan dinikahi oleh seorang pemuda dari desa lain. Pak War pun hanya terdiam ketika aku memberitahukan keberadaan putrinya tadi. Terlihat dari tatapan matanya yang kosong, sepertinya Pak War sedang memikirkan suatu masalah yang sangat besar. Belum sempat mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba dari arah luar rumah Pak War terdengar suara orang yang berteriak memanggil Pak War. Warman, kita batalkan saja pernikahan anak kita ini. Aku tidak sudi punya mantu yang sudah digagahi demit, ujar seseorang yang berteriak lantang dari luar rumah Pak War. Orang yang ternyata calon besan dari Pak Warman ini langsung pergi bersama beberapa orang yang mengantarnya. Apakah sampean berdua bisa membantu saya, mas? Tanya Pak War kepada aku dan Mas Boy, tanpa memperdulikan orang yang berteriak lantang di luar rumahnya. Insya Allah Pak, kami akan membantu Bapak dan keluarga Bapak untuk menemukan Retno kembali, jawab Mas Boy sambil menatapku. Tapi sebelumnya, kami mau tahu dulu Pak, duduk permasalahan yang menimpa keluarga Pak Warman, imbuhku kepada Pak Warman. Jadi begini mas, saya telah menjodohkan Retno dengan Lesmana, putra dari seorang teman saya yang berasal dari desa yang berada di bagian timur desa ini. Dan orang yang baru saja berteriak di depan rumah saya tadi adalah Pak Joko. Sepertinya dia mempercayai legenda yang ada di desa ini mas, sehingga dia memilih untuk membatalkan pernikahan putranya dengan Retno anak saya, ujar Pak War menjelaskan. Memangnya ada legenda apa di desa ini Pak? Tanyaku yang merasa penasaran dengan cerita Pak War tadi. Menurut cerita dari para orang tua kami, di desa ini ada sebuah bukit yang bernama Watu Penganten. Di bukit itu tinggallah sosok makhluk gaib yang memiliki kesaktian yang sangat dahsyat. Pada zaman dahulu, makhluk itu pernah beberapa kali menculik calon pengantin wanita yang sedang dipingit. Entah apa alasan makhluk itu bisa menculik calon pengantin wanita yang sedang dipingit itu. Saya sendiri belum mengetahuinya mas, ujar Pak War menceritakan legenda dari Bukit Watu Penganten. Apakah para pengantin yang diculiknya akan dikembalikan lagi Pak? Tanya Mas Boy yang sepertinya juga merasa ingin tahu lebih tentang sosok yang menculik calon pengantin wanita tersebut. Belum sempat Pak War menjawab pertanyaan dari Mas Boy tadi, sosok perempuan tua yang berada di luar rumah Pak War pun berucap, "Ya, makhluk menyeramkan itu akan mengembalikan para wanita yang telah diculiknya setelah 40 hari, ujar sosok perempuan tua itu yang perlahan melangkah masuk ke dalam rumah Pak War. Aku pernah mengalami hal itu, dan aku pernah berada di alam lain selama 1 malam, tapi di dunia nyata ternyata sudah 40 hari berlalu, imbuh perempuan tua itu lagi. Benarkah itu Mbok? Tanya Bu Tia, istri dari Pak War yang merasa sangat khawatir akan keselamatan putrinya itu. Benar Nduk, setelah makhluk itu mengantarku pulang,
tidak ada seorang lelaki pun yang mau mendekatiku, karena mereka tahu apa yang telah dilakukan makhluk gaib yang menculikku itu. "Pak, cepat selamatkan Retno. Aku takut terjadi apa-apa dengan Retno," ujar Butia dengan air mata yang terus mengalir di kedua pipinya. "Sabar, Bu. Apapun akan Bapak lakukan untuk bisa menyelamatkan Retno," jawab Pak War yang terlihat marah dengan cerita dari perempuan tua itu. "Tenang Pak, Bu. Insya Allah kami akan membantu mencari Retno," ujar Mas Boy yang sedang menatapku. "Iya Pak, yang penting ada yang mengantar kami sampai di bukit itu," jawabku. "Warga di desa ini belum pernah ada yang berani naik ke Bukit Watu Penganten, Mas. Setelah Mbah Selo, sesepuh desa ini menghilang karena ingin membuktikan keangkeran bukit itu," ujar Pak War menjelaskan. "Biar saya saja yang mencari Retno. Saya tidak ingin celakakan kalian," imbuh Pak War. "Tidak apa-apa Pak, insya Allah kami akan berusaha mencari Retno di bukit itu. Saya khawatir kalau Bapak malah akan hilang seperti Mbah Selo waktu itu," balasku meyakinkan Pak War. "Baiklah kalau begitu Mas, saya akan mengantar Mas Danu dan Mas Boy ke kaki bukit itu, dan saya akan menunggu kalian di sana," ucap Pak War mantap. Aku, Mas Boy, Pak Warman, dan Pak Sarto, serta beberapa warga desa Karangombo pun berangkat menuju kaki Bukit Watu Pengantin. Setelah 1 jam berjalan kaki, kami pun tiba di sekitar kaki Bukit Watu Pengantin. Sari yang terlihat mengkhawatirkanku terus menggenggam erat tanganku, seolah enggan untuk melepaskan kepergianku. "Sampean kudu bali loh Mas. Kalau sampean ndak balik, aku akan menyusul ke atas sana," bisik Sari yang terlihat sedang cemas itu. "Tenang Dek, insya Allah aku pasti kembali. Doakan aku dan Mas Boy ya," jawabku meyakinkan calon istriku itu. "Bawalah ini Mas, tidak ada jalan menuju ke atas sana. Kalian harus membuka jalan terlebih dahulu sebelum sampai di atas sana," ucap Pak War yang memberi kami 2 buah parang. "Wah, tahu begini aku bawa golok dari rumah tadi," ujarku yang disambut tawa oleh beberapa orang di sana. "Kami pamit dulu Pak. Sebaiknya Pak War dan warga desa lainnya kembali pulang saja. Saya merasakan ada beberapa sosok yang merasa terganggu karena kedatangan kita Pak," ucap Mas Boy kepada Pak War. "Baiklah Mas, kami akan di sini untuk beberapa waktu. Kalian berhati-hatilah. Doa kami menyertai perjalanan kalian ini," balas Pak War sambil menepuk pundak Mas Boy. Aku dan Mas Boy pun memulai perjalanan kami menuju ke puncak bukit yang konon katanya terdapat tanah lapang yang menjadi istana dari makhluk penguasa bukit ini. Berbekal 2 botol air minum dan beberapa bungkus makanan ringan, serta 2 senter dan 2 parang, kami pun perlahan meninggalkan rombongan orang yang mengantar kami. Setelah jauh kami melangkah, aku pun mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Aku pun meminta Mas Boy untuk berhenti sejenak dan menanyakan beberapa hal yang tadi tidak terpikirkan olehku. "Mas, apakah sampean merasakan ada hal aneh?" tanyaku kepada Mas Boy sambil duduk di bawah sebuah pohon. "Aku hanya mendapat penglihatan. Ada seorang gadis sedang termenung di sebuah batu besar itu, Nu. Dan menurut Ki Atma, batu itu adalah Watu Pengantin," jawab Mas Boy yang kini duduk di sebelahku. Tiba-tiba aku memikirkan perempuan tua yang tadi mengaku sudah pernah dibawa sosok makhluk menyeramkan ke atas bukit ini, Mas. Aku merasa kalau perempuan tua itu masih menyembunyikan sesuatu, ujarku menjelaskan apa yang menjadi keraguanku saat ini. Apakah sewaktu Mas Boy dan Pak Agung tadi berada di Pak Warman sempat melihat Retno, Mas? Tanyaku sambil membuka perbekalan kami. Aku hanya mendengar suara calon pengantin itu sedang bersenda gurau bersama Sari, Nu, jawab Mas Boy yang terlihat membakar sebatang rokok di tangannya. Tempat ini seperti ditutupi sesuatu, Mas. Kita harus tetap waspada, Mas, ucapku kepada Mas Boy. Aku pun menancapkan bilah parang yang aku bawa sambil membacakan aji-aji panimbal untuk memanggil sosok Mbah Kombang yang kini telah menjadi kawanku. Beberapa saat kemudian, parang yang tadi aku tancapkan ke tanah pun bergetar. Begitu juga dengan tubuh Mas Boy yang secara bersamaan bergetar dan memancarkan energi hijau yang menyelimuti tubuhnya. Aku merasakan ada seekor kucing hitam yang baru saja datang, ucap Mas Boy dengan suara parau. Asem, sampean pasti Ki Atma,
Jawabku sambil menatap tubuh Mas Boy. Kau terlihat makin dewasa, nak. Dan sepertinya kau memiliki teman baru. Jawab sosok yang ada di tubuh Mas Boy. Keluarlah kau harimau hitam. Energimu sangat kuat sekali, penghuni golok sakti. Imbuh Ki Atma. Mohon maaf atas kelancanganku, Tuan. Ucap Mbah Kombang yang kini terlihat di sampingku. Perkenalkan, nama saya Kombang yang berasal dari hutan Chandra Taru. Imbuh Mbah Kombang lagi. Chandra Taru, hutan yang telah lama menghilang dari peradaban karena keserakahan. Baiklah Kombang, aku adalah Gajah Atma. Nanti kita lanjutkan perbincangan kita ini. Sekarang mari kita bantu kedua bocah ini menyelamatkan gadis yang dibawa ke tempat yang hampir tidak pernah dijamah manusia ini. Ujar Ki Atma yang sepertinya segera pergi dan mengembalikan kesadaran Mas Boy. Kombang pun kini kembali ke dalam parang yang masih menancap di depanku. Apakah sampean merasakan sesuatu di tempat ini, Mbah? Tanyaku kepada Mbah Kombang lewat telepati. Aku belum merasakan apa-apa, nak, tapi tetaplah waspada. Jawab Mbah Kombang singkat. Mas Boy yang seperti baru terbangun dari tidurnya pun mengajakku untuk kembali melanjutkan perjalanan kami. Kami pun kembali berjalan perlahan sambil membuat jalan dengan menebas rimbunya semak belukar. Sepertinya kami sudah menempuh separuh perjalanan, dan aku pun merasakan adanya perubahan udara di tempat ini. Langit sudah semakin gelap. Aku dan Mas Boy pun bergantian menjalankan kewajiban kami untuk sholat maghrib. Setelah menyelesaikan kewajiban kami, aku dan Mas Boy pun kembali melangkah, menyusuri bukit yang kini berbentuk seperti anak tangga, dengan bebatuan kapur, serta tanah kering tanpa ditumbuhi semak belukar. Di tempat ini, aku sama sekali tidak merasakan adanya energi milik makhluk penghuni tempat ini, yang konon katanya memiliki kesaktian yang sangat hebat. Tapi aku dan Mas Boy tetap waspada. Apalagi malam ini sangatlah hening, tanpa adanya suara hewan malam. Akhirnya, sampailah kami di sebuah tempat lapang yang sepertinya menjadi puncak dari bukit ini. Kami pun terus mengitari tempat lapang ini untuk mencari keberadaan Retno. Ketika jarakku dan Mas Boy agak jauh, samar-samar aku melihat ada kabut tipis yang tiba-tiba menyelimuti pandanganku. Aku pun terus memperhatikan Mas Boy yang saat itu terlihat berjalan ke arahku. Tapi anehnya, tubuh Mas Boy tiba-tiba lenyap dari pandanganku. Aku pun berteriak memanggil nama Mas Boy yang kini benar-benar hilang dan tidak aku rasakan lagi energinya. Kita sudah masuk dalam perangkap makhluk penghuni tempat ini, nak. Ucap Mbah Kombang yang terdengar di telingaku. Setelah memberitahu kalau aku dan Mas Boy sudah masuk perangkap makhluk-makhluk di sini, tiba-tiba parang yang kupegang bergetar hebat, lalu melesat cepat ke arah samping dan hilang begitu saja dari pandanganku. Aku pun mencoba memanggil Mbah Kombang yang berada di bilah parang yang baru saja melesat pergi dariku. Tapi sepertinya Mbah Kombang tidak mendengar panggilanku melalui telepati tadi. Setelah terpisah dari Mas Boy dan juga Mbah Kombang, aku pun dengan tenang kembali menyusuri tempat ini. Dan tidak lama setelah aku melangkah, tiba-tiba di hadapanku kini muncul 4 sosok makhluk yang membuatku bergidik melihatnya. Makhluk-makhluk itu seperti kagum memandangku, dan ada juga yang terlihat tersipu malu sambil memainkan rambut panjangnya yang tidak beraturan itu. Astagfirullahaladzim. Ih, makhluk apa kalian ini? Ucapku yang sambil menutupi wajahku. Beruntungnya kau, Dewi, ada manusia rupawan yang datang ke tempat ini. Ucap salah satu dari makhluk mengerikan itu. Woi, ditanya malah pada rapat. Kalian ini makhluk apa sebenarnya? Tanyaku yang sudah merasa jengkel karena melihat mereka. Kamilah penghuni bukit ini, Mas, dan akulah calon istrimu nanti, jawab salah satu makhluk yang kini berada paling depan di antara makhluk-makhluk yang lain. Hi, ora sudi aku punya istri yang tidak berpakaian seperti kalian ini, jawabku yang masih menutup kedua mataku. Tanpa aku sangka, sosok makhluk yang tadi menyebutkan bahwa aku adalah calon suaminya itu kini sudah berada di belakangku, mendekap erat tubuhku dan menyandarkan dagunya di pundakku. Jangan begitu, Mas.
Aku akan menjadi istri yang baik untukmu, ucap makhluk itu yang membuat aku merinding sejadi-jadinya. Aku pun membacakan ajian pancarupa untuk mengecoh makhluk yang kini mendekapku erat. Tapi sialnya, ajian andalanku itu tidak dapat kugunakan saat ini, karena makhluk itu tidak hanya mendekapku, tapi juga menyerap energi murni milikku. Bayu Chandramaya sangat pandai sekali dalam bersiasat, sehingga bisa membawa 2 orang manusia sekaligus ke tempat ini, bisik sosok makhluk yang sepertinya adalah wanita ini. Lepaskan aku, Cahayu. Aku tidak bisa bernapas kalau kau terus mendekapku seperti ini, pintaku kepada makhluk yang mendekapku semakin erat ini. Berjanjilah dulu kau akan menjadi suamiku, baru aku akan melepasmu, balas sosok itu dengan suara yang terdengar sangat manja. Aku butuh penjelasan dulu, setelah itu baru aku akan berjanji, ucapku yang makin melemah karena kehabisan energi murni. Baiklah, aku akan melepaskanmu. Saat ini kau juga sudah tidak bisa menggunakan kesaktianmu, ujar betina itu yang perlahan melepaskan dekapannya. Kalian ini makhluk apa sebenarnya? Tanyaku yang kini merasa sangat lemah sekali. Namaku Chandra Dewi. Aku yang makhluk seperti ini. Kami adalah penghuni bukit ini yang dikenal oleh manusia dengan sebutan Bukit Waktu Pengantin, jawab Chandra Dewi. Bisakah kalian merubah wujud kalian? Aku risih melihat buah papaya tanpa penutup yang menjuntai di dada kalian itu, ujarku yang merasa mual karena melihat sosok makhluk yang menurut cerita orang-orang di desaku adalah Wewe Gombel. Bukannya kalian para manusia lebih tertarik melihatnya? Ujar Chandra Dewi sambil memamerkan buah dadanya itu. Asem, kalian itu bukan manusia dan kalian sangat menjijikan, ucapku yang mencoba melawan demit-demit betina yang menggelikan itu. Dengan sisa energiku, aku pun mulai mengaktifkan mode perlindungan diri dan juga mode pertempuranku. Aku tidak ingin berlama-lama di tempat ini, apalagi sampai harus takluk oleh demit-demit betina ini. Ketiga makhluk yang tampak bertelanjang dada itu kini sudah mengepungku. Mereka seperti sedang membuat sebuah formasi untuk mengurungku. Aku pun mengeluarkan ajian Sigar Raga untuk mengecoh ketiga makhluk tadi dan menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Sementara itu di tempat lain, Mas Boy yang tiba-tiba menghilang dari pandanganku merasa sedang berada di sebuah taman yang sangat indah. Dia pun terus berjalan mencari seseorang yang mungkin ada di tempat itu. Semakin jauh dia melangkah menyusuri tempat yang indah itu, semakin dia kehilangan kesadarannya. Beruntungnya ada Ki Atma yang bersemayam di tubuh Mas Boy. Ketika merasakan adanya kejanggalan dari tempat ini, Ki Atma pun mengambil alih tubuh Mas Boy. Sadarlah nak, kau sudah terpengaruh oleh Aji Kelau Soca, ucap Ki Atma kepada Mas Boy yang terlihat sedang kebingungan. Ki Atma pun segera mengambil tindakan dengan mengamuk di tempat yang terlihat sangat indah itu. Ki Atma yang kini menguasai tubuh Mas Boy pun memporak-porandakan tempat indah itu. Suruh makhluk penguasa tempat ini keluar nak, pinta Ki Atma lewat batinya. Hei, makhluk apapun kalian, keluarlah. Jangan hanya bersembunyi di balik ilmu yang menyesatkan ini, ucap Mas Boy yang berteriak ke segala arah. Jika kalian tidak segera keluar, aku akan menghancurkan tempat ini, imbuhnya lagi. Ki Atma pun mulai mengeluarkan kemampuannya yang dengan cepat membuat tempat ini hancur. Dan tidak lama setelah itu, entah dari mana datangnya, muncullah sosok wanita yang sangat cantik di depan Mas Boy. Hentikan Mas, aku membawamu ke tempat ini bukan untuk menghancurkan keindahan di taman kerajaanku, tapi aku mau mengajakmu hidup penuh kenikmatan di sini, ucap perempuan yang terlihat sangatlah cantik itu. Keluarlah dari tubuh gadis itu. Aku sudah mengetahui siapa kau yang sebenarnya, bisik Ki Atma yang langsung diucapkan oleh Mas Boy. Siapakah kau ini sebenarnya manusia? Kesaktianmu tidak juga menghilang di tempat ini, ujar perempuan cantik itu dengan mata yang kini memerah. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Cepat lepaskan gadis itu, dan aku akan segera pergi dari tempat ini, membawa gadis yang telah kau culik itu, ujar Mas Boy yang menirukan bisikan dari Ki Atma.
Baiklah, aku akan keluar dari tubuh gadis ini, dan kau juga keluarlah dari tubuh pemuda itu, jawab perempuan cantik itu yang dibalas anggukan kepala oleh Mas Boy. Ketika aku keluar dari tubuhmu, segeralah bawa gadis itu keluar dari tempat ini. Berjalanlah lurus ke arah depan, jangan lagi kalian menoleh ke belakang. Apakah kau mengerti, nak? Bisik Ki Atma kepada Mas Boy. Sosok Ki Atma pun kini telah meninggalkan tubuh Mas Boy. Begitu juga dengan sosok yang tadi berada di tubuh gadis cantik itu. Mas Boy pun segera berlari menghampiri tubuh gadis itu yang kini berada dalam separuh kesadarannya. Biarkan manusia-manusia itu pergi, Nyai. Mereka tidak memiliki kesalahan yang mengharuskan mereka berada di tempat ini. Dan jika kau bersikeras untuk melanjutkan masalah ini, maka akulah yang akan menjadi lawanmu, ujar Ki Atma, memperingati sosok makhluk yang kini wujud aslinya sangatlah mengerikan. Tempat ini adalah tempat suci bagi makhluk sebangsa kami. Tidak ada satu makhluk gaib dari bangsa manapun yang pernah menginjakkan kakinya di tempat ini. Kaulah makhluk di luar bangsa kami yang bisa berada di sini. Jadi aku akan memberimu pilihan, ucap makhluk yang sepertinya adalah pemimpin di tempat ini. Maka aku memilih untuk pergi dengan damai dari tempat ini, Nyai, jawab Ki Atma jelas. Pilihannya bukan itu, Ki, balas sosok mengerikan itu yang langsung menyerang Ki Atma dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Ki Atma pun hanya menghindari serangan-serangan mematikan dari sosok makhluk yang bernama Chandramaya itu. Entah kenapa Ki Atma sepertinya enggan untuk balas menyerang Chandramaya. Hentikan seranganmu itu, Nyi. Tidak bisakah kita berdamai? Ujar Ki Atma yang terus menghindari serangan Chandramaya. Kau sudah menghancurkan tempat kami. Kau harus bertanggung jawab, Ki, jawab Chandramaya yang terus menggembur Ki Atma. Aku berjanji akan memperbaiki semua kerusakan yang terjadi di tempat ini, jawab Ki Atma. Aku tidak butuh itu, Ki. Aku bisa memperbaikinya sendiri, balas Chandramaya. Dasar perempuan, maunya sulit sekali ditebak, gumam Ki Atma dalam hati. Baiklah, katakan apa maumu, Nyi, ujar Ki Atma yang terus menatap lawannya itu. Aku butuh raja untuk memimpin istana ini, Ki, jawab Chandramaya sambil tersipu. Sementara itu, Mas Boy terus menuntun gadis yang sepertinya adalah Retno. Perlahan Mas Boy menuruni bukit yang kini terlihat sangat gelap. Berhenti dulu, Mas, kakiku sakit, ucap Retno yang menghentikan langkahnya, lalu diam terduduk. Aku tidak mau pulang, Mas, biarkan aku mati di sini, imbuh Retno yang tatapannya terlihat sayu. Kita harus segera menjauh dari tempat ini, Dek, dan kita harus segera menemukan Danu, ujar Mas Boy menjelaskan. Mas Danu? Apakah dia calon suami Mbak Sari, Mas? Tanya Retno yang terkejut ketika Mas Boy menyebut namaku. Iya, Dek. Saat ini aku tidak memiliki kekuatan lagi. Jika ada makhluk yang menghadang kita, maka dari itu kita harus menemukan Danu, balas Mas Boy menjelaskan. Baiklah, Mas, tapi nanti aku minta kau tinggalkan aku di bukit ini setelah kau bertemu dengan Mas Danu, ujar Retno yang kembali berdiri dan siap untuk kembali berjalan lagi. Mbah Kombang, ucapku, yang saat ini sedang terdesak karena diserang oleh 4 demit betina yang menggelikan ini. Daripada kau mati sia-sia, lebih baik kau ikut bersamaku, Mas, ucap Chandra Dewi menggodaku. Gah, kalian itu loh, makhluk-makhluk porno aksi, gak punya malu. Boknya kalian itu pakai BH atau kemben. Jangan biarkan pepaya mengerikan itu bergelantungan seperti itu, ujarku yang sengaja mengejek mereka untuk memberiku waktu menunggu kehadiran Mbah Kombang. Kau mau aku merubah wujudku seperti apa, Mas? Ujar Chandra Dewi yang perlahan tubuhnya mengepulkan asap dan berubah menjadi sosok orang yang aku kenal. Sari, ucapku kaget. Mas, ayolah ikut aku, ucap Chandra Dewi yang kini merubah wujudnya sama persis seperti Sari. Hebat juga ilmu yang kau miliki itu, Ewe Gombel. Tapi aku tetap ora sudi, ucapku lantang diiringi suara auman harimau dari arah belakangku.
Mbah Kombang pun dengan cepat melompat ke arah Chandra Dewi yang merubah wujudnya seperti sari. Dan hanya dengan satu serangan saja, Mbah Kombang berhasil membuat sosok Chandra Dewi tak berdaya dan kembali ke wujud aslinya. Mbah Kombang masih tetap dalam posisinya, tapi kini dia mengalihkan pandangannya ke arahku. "Gigit saja Mbah, sepertinya itu empuk," ujarku yang melihat Mbah Kombang kini berada di atas Chandra Dewi. Posisi Chandra Dewi yang terlentang dengan kedua tangannya yang berada di bawah kaki depan Mbah Kombang membuat aku tidak bisa menahan tawa saat itu. Energiku yang kini sudah pulih pun membuatku bisa kembali bertarung dengan ketiga pengawal Chandra Dewi itu. Tidak butuh waktu lama, ketiga makhluk yang benar-benar telanjang bulat itu aku buat tersungkur dan menghilang dari pandanganku. "Tahan dia sekuat tenaga Mbah, aku mau mencari kawanku yang tiba-tiba menghilang tadi," hehehe, ujarku kepada Mbah Kombang yang masih dalam posisi yang sama. "Bocah gendeng," balas Mbah Kombang yang langsung menutup matanya. Aku pun berlari meninggalkan Mbah Kombang yang sedang menjaga Chandra Dewi. Aku segera mencari Mas Boy dalam gelapnya malam di atas bukit ini. "Apakah kau akan memangsaku harimau hitam?" ujar Chandra Dewi yang kini sudah merubah wujudnya menjadi seorang wanita biasa. "Diam, atau aku akan mencabik-cabik tubuhmu," ujar Mbah Kombang dengan mata terpejam. "Apakah kau tidak ingin membuka kedua matamu itu, gagah?" ucap Chandra Dewi yang terus merayu Mbah Kombang. "Lihatlah aku dengan wujudku kini. Sepertinya kau tidak pantas mendih wanita lemah seperti aku yang sekarang ini," imbuh Chandra Dewi. Tidak mau ambil resiko, Mbah Kombang pun melompat menjauh dari tubuh Chandra Dewi yang tadi ada di bawahnya. Ketika jarak Mbah Kombang dan Chandra Dewi sudah agak jauh, barulah Mbah Kombang membuka kedua matanya. "Biarkan kami pergi dari tempat ini, Nyai. Aku hanya mengantar kawanku untuk menyelamatkan seorang gadis yang sepertinya berada di sini," pindah Mbah Kombang dengan baik kepada Chandra Dewi. "Pergilah, aku akan membiarkan kalian pergi. Pertemuanku denganmu malam ini adalah hal terindah yang pernah aku rasakan dalam hidupku ini. Siapakah namamu, Tuan?" ujar Chandra Dewi yang perlahan berjalan ke arah Mbah Kombang. "Namaku Kombang, Nyai," jawab Mbah Kombang yang juga merubah wujudnya menjadi seorang pemuda bertubuh tegap. "Jangan panggil aku Nyai, panggil saja namaku Dewi," ucap Chandra Dewi yang kini berada dekat di samping Kombang. "Baiklah Dewi," jawab Mbah Kombang. Dari kejauhan, aku melihat dua sosok yang berjalan perlahan. Aku menajamkan pandanganku untuk dapat melihat dengan jelas siapakah gerangan sosok itu. "Loh Mas Boy, kok tiba-tiba membawa seorang gadis ya?" bisikku dalam hati. Aku pun mengambil arah memutar untuk mendekat ke arah Mas Boy yang saat ini sedang bersama seorang gadis itu. Aku lalu menunggu mereka di atas sebuah batu besar yang dengan jelas dapat melihat pergerakan keduanya. "Swiu, wah nemu jodoh nih di Bukit Watu Pengantin," ucapku yang sepertinya mengagetkan Mas Boy dan gadis yang dituntunnya itu. "Wah parah kamu Nu, kita lagi ketakutan kamu malah meledek di atas batu itu," jawab Mas Boy yang terlihat sedikit malu. Aku pun perlahan turun dari batu besar tempatku menunggu Mas Boy tadi dan perlahan mengajak keduanya untuk kembali ke tanah lapang tempat Mbah Kombang dan Chandra Dewi berada. Sesampainya aku di tempat Mbah Kombang berada, aku melihat sosok Mbah Kombang sudah berwujud manusia dengan tubuh kekar, dan di sampingnya berdiri sosok wanita yang mengenakan kain jarik seperti perempuan-perempuan desa zaman dahulu. "Bocah gendeng," ujar Mbah Kombang yang melihatku tersenyum ke arahnya. Balasku sambil melirik ke arah perempuan yang ada di samping Mbah Kombang. "Alhamdulillah Mbah, temanku sudah ketemu," ucapku yang masih tersenyum meledek Mbah Kombang. Balasnya sambil memalingkan pandangannya dariku. "Terima kasih Mas Danu," ucap gadis yang berada di samping Mas Boy. "Ya sama-sama." "Loh, apakah kamu Retno?" ujarku yang baru menyadari bahwa yang bersama Mas Boy ini adalah Retno. "Bocah gendeng," celetuk Mbah Kombang yang pandangannya kini tertuju kepada Chandrawati. "Hehehe, maaf Mbah," jawabku menanggapi celetukan Mbah Kombang.
Iya Mas, aku Retno. Terima kasih sudah menyelamatkanku, ujar Retno yang terlihat masih menggenggam tangan Mas Boy. Baru kenal, tapi udah lengket ya. Seperti orang yang mau nyebrang kali, pegangan tangan terus. Ucapku yang kini meledek Retno dan Mas Boy. Keduanya pun terlihat malu oleh ucapanku barusan dan segera melepaskan pegangan tangannya. Sekarang tinggalkan aku di tempat ini Mas, aku tidak ingin pulang, ujar Retno dengan wajah yang kini terlihat sedih. Loh, memang kenapa? Apa kamu tidak kasihan sama ibumu? Tanyaku pada Retno. Belum sempat Retno menjawab pertanyaanku, tiba-tiba muncul sosok yang wajahnya sama seperti sosok wanita yang sedang bersama Mbah Kombang. Sosok wanita itu terlihat bersama sosok lelaki yang sepertinya pernah aku temui sebelumnya. Retno lah yang memintaku untuk membawanya ke tempat ini, ujar sosok wanita yang bernama Chandra Maya itu. Kami pun terkejut mendengar kalimat yang baru saja diucapkan oleh Chandra Maya yang dibalas angkukan kepala oleh Retno. Gadis ini menolak untuk dijodohkan dengan pemuda pilihan orang tuanya. Karena itu dia memutuskan untuk memintaku membawanya ke istanaku ini. Dan setelah 40 hari nanti, aku akan mengembalikannya, sama seperti seorang gadis yang dulu pernah aku bawa ke tempat ini, ujar Chandra Maya lagi. Mbok Ratmi, ucap Retno perlahan. Dulu Mbok Ratmi mengalami kejadian sama seperti apa yang aku alami ini Mas, Ibu Retno menjelaskan. Ratmi adalah seorang gadis baik dulunya. Dia menolak untuk dijodohkan dengan seseorang pilihan orang tuanya. Lalu Ratmi diam-diam pergi ke bukit ini untuk mengasingkan diri, karena dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang mau mencarinya di sini. Bukit ini sudah terkenal akan penghuni gaibnya, sehingga tidak ada satu warga pun yang mau mengunjungi tempat ini. Dan sejak itulah Ratmi mulai menceritakan kepada para penduduk desa akan keangkeran tempat ini, serta menamai bukit ini dengan nama Bukit Watu Pengantin, ujar Chandra Maya. Lalu bagaimana Retno bisa memintamu untuk menculik Nyanyi? Tanyaku yang masih penasaran dengan hilangnya Retno yang berada di kamar dengan keadaan terkunci itu. Setelah bapak memutuskan untuk menjodohkan aku dengan Lesmana, aku yang tidak menyukai laki-laki itu pun sering pergi ke rumah Mbok Ratmi untuk mencurahkan segala apa yang ada di hatiku. Sampai pada suatu hari, Mbok Ratmi memberiku sebuah jalan alternatif agar pernikahanku dengan lelaki itu tidak terlaksana, sambung Retno yang menjawab pertanyaanku tadi. Aku yang sudah menganggap Ratmi sebagai sahabat masih sering menemuinya, karena bagi kami Ratmi telah berjasa dengan ceritanya tentang Bukit Watu Pengantin yang melegenda ini. Kamilah penunggu asli bukit ini, bukan sosok genderuwo sakti seperti apa yang diceritakan Ratmi kepada penduduk desa. Ratmi mengorbankan dirinya demi menghindari perjodohannya dengan laki-laki yang tidak diinginkannya, ujar Chandra Maya menjelaskan. Sekarang pulanglah, Nduk. Aku yakin kau akan menemukan jodoh yang tepat nantinya, imbuh Chandra Maya yang pandangannya mengarah kepada Mas Boy. Baik Nyai, terima kasih sudah membantuku, jawab Retno dengan wajah tertunduk. Biarlah cerita tentang Bukit Watu Pengantin yang keramat atau wingit ini tetap beredar di masyarakat. Aku dan para penghuni bukit ini merasa nyaman dengan tidak adanya manusia yang menjamah tempat ini, ujar Chandra Maya yang meminta tetap merahasiakan cerita yang sebenarnya tentang Bukit Watu Pengantin ini. Baik Nyi, jawab kami serentak. Sebelum kami pergi dari tempat ini, masih ada pertanyaan yang ingin aku tanyakan lagi Nyi, ucapku yang membuat kaget semua yang berada di tempat ini. Apakah kalian sudah mengetahui maksud kedatangan kami sebelumnya Nyi? Lalu bukankah dulu pernah ada seseorang yang datang ke tempat ini dan dikabarkan menghilang? Benarkah itu Nyi? Tanyaku yang membuat Nyi Chandra Maya tersenyum. Lelaki itu bernama Selomoyo. Dia pernah memintaku untuk meninggalkan bukit ini, karena bukit ini akan digunakan untuk lahan pertanian. Aku menolaknya, walaupun Selomoyo berjanji untuk memberiku tempat baru. Karena aku menolak permintaannya, Selomoyo pun kembali pulang dengan tangan hampa.
Di tengah perjalanannya menuruni bukit ini, dia terpleset dengan kepala yang membentur bebatuan cadas di bawah sana. Selamoyo pun wafat di tengah bukit ini. Jasadnya melebur dengan bukit ini, karena tidak ada seorang pun yang tahu kejadian yang menimpanya itu, ujar Chandramaya. Kedatangan kalian sudah aku tunggu sebelumnya. Tapi ketika adikku yang saat ini sedang bersama sosok harimau hutan itu menginginkan salah satu dari kalian, aku pun mengabulkan permintaannya. Tapi nasib berkata lain, jodoh pun tak ada yang tahu pasti. Lihatlah saat ini, adikku sudah mendapati sosok yang sepertinya sesuai dengannya. Imbu Chandramaya lagi. Baiklah Nyi, terima kasih sudah menjelaskan semua yang terjadi di sini, ujarku menanggapi penjelasan Chandramaya tadi. Maafkan aku yang telah merusak tempat sakral itu, Nyi, ucap Ki Atma yang di samping Mas Boy. Kau harus bertanggung jawab, Ki. Kau harus memperbaiki kerusakan yang telah kau perbuat tadi, jawab Chandramaya dengan memalingkan wajahnya. Celetekku yang merasa ada sesuatu di antara Ki Atma dan Chandramaya. Tidak apa Mbak Yu, biar nanti Mas Kombang ikut membantu memperbaiki taman pelataran itu, ucap Chandra Dewi yang kini terlihat memegang erat lengan Mbah Kombang. Wah, ternyata tidak salah kalau bukit ini dinamai Bukit Watu Penganten. Karena bukit ini cinta tumbuh dengan subur, ujarku yang disambut tawa oleh Mas Boy dan Ki Atma. Kamu gak usah murung begitu, Retno. Kalau kamu memang merasa ada sesuatu, ungkapkan saja, ujarku yang kini memandangi Retno. Dengan gagahnya Mas Boy pun berucap, jika kau mau, aku akan menggantikan lelaki yang dijodohkan oleh orang tuamu itu, Dek, ucap Mas Boy yang menatap Retno penuh harapan. Retno yang terlihat malu pun menganggukkan kepala, diiringi tepuk tangan kami malam itu. Aku akan mengantar anak-anak ini dulu, Nyi. Setelah itu aku akan datang kembali ke tempat ini. Bukan begitu, Kombang? Ujar Ki Atma yang membuat Kombang salah tingkah. Jawablah Mas, apakah kau tidak ingin segera menemuiku lagi? Desak Chandra Dewi sambil mencubit lengan Kombang. Iya, jawab Mbah Kombang yang masih tersipu malu saat itu. Akhirnya kami pun berpamitan dengan Nyi Chandramaya dan juga Nyi Chandra Dewi untuk kembali ke tempat kami tinggal. Nyi Chandramaya pun lalu membuka dinding gaib yang di depannya kini sudah terlihat ada beberapa orang yang sepertinya sudah menunggu kami. Dengan sekejap mata, kami pun sudah berada di kaki Bukit Watu Pengantin ini. Orang-orang yang sudah mengetahui kedatangan kami pun segera menyambut kami dengan hangat. Kami pun lalu dibawa ke rumah Retno dengan menggunakan sepeda motor yang sepertinya memang sudah disiapkan oleh keluarga Retno. Tangis bahagia pun menyambut kedatangan Retno malam itu. Banyak pertanyaan dari beberapa warga yang sudah menunggu kedatangan kami. Pak Agung, Bagus Bagas, dan juga Basuki terlihat sudah berada di rumah Pak Warman. Mereka sangat mengkhawatirkan kepergian kami saat itu. Sari yang melihatku pun berlari ke arahku dengan air mata yang jatuh di kedua pipinya. Gadis pujaan hatiku itu memelukku erat, seraya enggan untuk melepaskanku lagi. Aku dan Mas Boy pun lalu masuk ke dalam rumah Pak Warman untuk menceritakan keadaan Retno ketika berada di atas Bukit Watu Pengantin tadi. Jadi begini Pak War, mohon maaf sebelumnya. Saya mewakili Retno secara pribadi menolak perjodohan yang Bapak lakukan ini, ujarku kepada Pak War dan orang-orang yang ada di rumah Pak War saat itu. Makhluk dari Bukit Pengantin itu memang mengincar orang-orang yang menolak untuk dijodohkan. Imbuhku lagi sambil memandang seorang wanita tua yang sepertinya bernama Mbok Ratmi. Jika masih ada orang tua yang memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan orang yang tidak dikehendakinya, maka kemungkinan besar makhluk-makhluk penghuni bukit itu akan menculik gadis tersebut. Bukan begitu, Mbok? Tanyaku yang langsung disambut anggukan kepala oleh Mbok Ratmi. Maafkan kami, Nak. Kami hanya ingin yang terbaik buat anak gadis kami, jawab Pak War, yang sepertinya masih enggan mengakui kesalahannya itu. Yang terbaik adalah memberi kesempatan untuk bisa memilih, Pak, balasku dengan nada tinggi. Mas Boy pun segera menepuk pundakku karena mengetahui kalau emosiku sudah terpancing saat ini. Baiklah Anak Danu, Bapak mengakui kesalahan Bapak.
Sekarang apapun yang membuat anak bapak bahagia, itulah yang akan bapak lakukan, nak. Jawab Pak War sambil memandang ke arah Retno. Pernikahan Retno dan Lesmana sudah dibatalkan oleh orang tua Lesmana, Nu. Jadi besok kita hanya akan menggelar acara syukuran karena Retno telah kembali, ucap Pak Agung yang perlahan mengalihkan perhatianku agar emosiku mereda. Calon pengantin untuk Retno sudah ada, Pak. Jadi sepertinya besok pun acara pernikahan Retno bisa dilanjutkan. Jawabku dengan senyuman ke arah Pak Agung. Kamu ini kalau bercanda, Boya lihat-lihat situasi, Nu. Balas Pak Agung yang juga tersenyum kepadaku, seolah mengerti apa yang aku maksudkan. Siapa, Nu, calon pengantinnya Retno? Imbuh Pak Agung, yang malah membuat semua orang di rumah itu penasaran. Bagaimana, Mas? Apakah sampean sudah siap? Tanyaku kepada Mas Boy yang wajahnya kini terlihat memerah karena malu. Bila Retno mau, saya siap, ujar Mas Boy yang membuat Pak Warman kebingungan. Ya sudah kalau begitu, saya akan menjadi perwakilan keluarga Nak Boy. Malam ini saya akan melamarkan Retno untuk menjadi calon pendamping dari Nak Boy. Bagaimana Pak War? Apakah lamaran saya ini diterima? Ujar Pak Agung yang sepertinya sangat mendukung Mas Boy. Semua saya kembalikan kepada Retno, Mas. Bila Retno mau menerima, ya saya akan mendukung Retno, jawab Pak War yang terharu malam itu. Piye, Nduk? Apakah kamu menerima lamaran Nak Boy malam ini? Tanya Pak Agung kepada Retno. Retno pun tersipu malu dan menganggukkan kepala, tanda menyetujui dan menerima lamaran dari Mas Boy. Alhamdulillah, jawab kami serentak yang merasa ikut bahagia di malam itu. Atas kesepakatan bersama dan untuk memberi waktu juga kepada Mas Boy agar bisa memberitahu keluarganya, pernikahan Mas Boy dan Retno pun akan digelar beberapa hari kemudian. Aku pun keluar dari dalam rumah Pak War, lalu mengajak Sari untuk duduk bersama. Malam ini aku telah menyaksikan banyak kebahagiaan terjadi. Aku pun ingin membuat gadis yang aku sayangi itu ikut bahagia dengan bersenda gurau berdua setelah beberapa waktu kami tak bertemu. Sari pun menanyakan kembali, apakah aku sudah benar-benar siap untuk meminangnya? Aku pun tersenyum sambil terus memandangi wajah ayu dari gadis pujaanku. Selesai. Demikianlah sebuah kisah dari Bang Untung Prastio, Bukit Watu Pengantin. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetapi fakta sejarah, alhamdulillah.